Video ini saya akan coba membahas mengenai aplikasi konsep rumus PMT dalam kehidupan sehari-hari. Zaman sekarang kita banyak mendapat dalam mengajukan misal pinjaman uang ke bank, kita sering dibuat bingung karena dihadapi dari berbagai alternatif. Seperti contoh, pada alternatif pertama, kita mengajukan pinjaman 150 juta dengan tingkat bunga 12% serta jangka waktu 2 tahun. Kemudian untuk alternatif kedua, mereka juga menawarkan jumlah yang sama, 150 juta dengan tingkat bunga 11,50%, yaitu lebih rendah daripada sebelumnya sebesar 0,50% dengan jangka waktu 3 tahun. Dalam hal ini terkadang kita bingung untuk memilih di antara dua ini mana yang lebih menguntungkan dari segi pembayaran bunga maupun pembayaran cicilannya yang lebih rendah. Untuk itu kita bisa gunakan rumus PMT tadi dalam memecahkan masalah ini. Pertama kita coba memecahkan masalah yang tawaran pertama, yaitu 150 juta merupakan PV, kemudian 12%, karena 12% rate tingkat bunga adalah dalam 1 tahun, maka kita bagi 12 menjadi 1%, ini adalah rate. Kemudian jangka waktu 2 tahun, jika harus kita konversikan ke bulan, berarti 2 dikali 12 sama dengan 24. Ini adalah number of period, atau dikenal dengan NPER. Sedangkan type saat pembayaran, yang dikenal dengan type ini adalah 0 type. Berdasarkan data ini kita bisa mencari nilai cicilan per bulan adalah dengan fungsi fx, kemudian pilih PMT, kemudian kita pilih rate, masukin rate 1%, kemudian number of period 24 bulan, kemudian present value dari pinjaman itu 150 juta, dan type-nya adalah 0. Oke. Nah, di sini terdapat nilai minus, maka kita harus pluskan, kita beri dengan minus, tanda minus di depan, atau fungsi ABS, fungsi absolut. ABS, buka kurung dan tutup kurung di ujungnya. Sehingga didapat besaran cicilan per bulan adalah sebesar 7.61.000. Nah, angka ini bisa kita masukkan di tabel, yaitu pada kolom cicilan per bulan, yaitu 7.061. Karena nilainya sama tiap bulan, dari bulan 1 sampai bulan 24, maka ini bisa kita kopikan dengan plus kepada bulan 1. Dan ini, plus bulan 1. Dan ini bisa kita kopikan langsung sampai ke bulan 24, karena nilainya adalah sama. Kemudian besaran saldo awal adalah sebesar 150 juta. Sedangkan bunga per bulan adalah berapa besarnya rate, kemudian tekan F4 untuk mengunci kolom dengan barisnya, kemudian dikali kepada 150 juta, artinya 1% dari 150 juta. Diperoleh angkanya 1.500.000. Kemudian berapa besaran cicilan pokok? Cicilan pokok adalah pengurangan dari cicilan bulanan dikurangi bunga yang harus dibayarkan per bulan.
yaitu sebesar 5 juta. Jadi kita dari 7.061.000 ini yang kita bayarkan adalah yang pertama untuk pembayaran bunga sebesar 1,5 juta dan pembayaran cicilan pokok, pengurangan cicilan kita sebesar 5.500.000 sehingga saldo akhir dari pokok pinjaman kita adalah 150 juta dikurangi 5.561.000. Kemudian saldo akhir pada bulan 1 akan menjadi saldo awal di bulan 2. Dan ini berlaku seterusnya sehingga rumus ini bisa kita kopikan sampai bulan 24. Kemudian juga untuk perhitungan bunga adalah berlaku juga hal yang sama, yaitu tingkat bunga dikali dengan saldo awal pinjaman. Nah, maka ini kita kopikan 0,1% dikali 144 juta. Sehingga ini bisa dikopikan juga hingga bulan 24. Selanjutnya, cicilan pokok adalah merupakan pengurangan dari cicilan bulanan kepada bunga yang dibayarkan. Sehingga rumusnya sama, ini juga bisa kita kopikan ke bawah. Kemudian, saldo akhir adalah tadi kita telah nyatakan bahwa merupakan pengurangan dari saldo awal dikurangi dengan cicilan pokok. Sehingga rumusnya sama dengan bulan pertama dan akan tetap sama sampai bulan 24. Maka ini bisa kita kopikan. Nah, di sini pada bulan 24 cicilan pinjaman kita sudah bernilai 0. Berapa besaran cicilan bulanan yang telah kita bayarkan selama 24 bulan itu dapat dengan kita hitung dengan sum, kemudian totalkan sampai ke ujung. Dapat besaran yang kita dibayarkan adalah 169 juta yang terdiri dari bunga kita jumlahkan dari bulan 1 hingga bulan 24. Kemudian juga cicilan pokok kita jumlahkan dari bulan 1 hingga bulan 24. Nah, di sini terlihat bahwa untuk alternatif pertama yaitu dengan pinjaman 150 juta, tingkat bunga per tahunnya 12%, kemudian selama 2 tahun kita melakukan pembayaran sebesar Rp169.464.500 yang terdiri dari pembayaran bunga sebesar Rp19.464.000, kemudian pembayaran cicilan pokok sebesar Rp150.000. Maka perhatian kita adalah terletak pada Rp19.464.000. Kemudian untuk alternatif kedua dengan tingkat bunga 11,5% atau bulanannya senilai 0,96% dan tawaran jangka waktu sepanjang 3 tahun dengan jika kita konversi ke bulanan menjadi 36 bulan dapat kita hitung sebagai berikut. Pertama kita hitung adalah cicilan bulanan dengan rumus PMT, FE, kemudian kita pilih PMT, oke. Kemudian kita masukkan nilai rate yaitu 0,96, kemudian besaran pinjaman number of period 36, kemudian present value dari pinjaman yaitu nilai pinjaman yang ditawarkan 150 juta, kemudian type sama dengan 0. Oke. Nah, untuk mempositifkan maka kita pakai nilai absolut, rumus absolut, buka ABS, buka kurung, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini merupakan 4.946.400 merupakan nilai cicilan bulanan yang harus kita lakukan selama 36 bulan. Maka ini
Kita kopikan hingga baris 36 karena nilainya adalah tetap pembayaran yang harus kita lakukan. Maaf, ini kita linkkan untuk baris kedua, kita linkkan ke baris 1 hingga kita kopikan ke baris 36. Kemudian saldo awal pinjaman adalah sebesar 150 juta. Kita linkkan. Kemudian besaran bunga pinjaman adalah sama dengan 0,96 F4. Kita kunci baris kolomnya sehingga hanya mengacu kepada 0,96, kemudian dikalikan ke saldo pinjaman 150 juta. Dapat 1.437.000. Kemudian cicilan pokok merupakan didapat dari total cicilan bulanan dikurangi dengan bunga yang dibayar bulanan. Sehingga besar cicilan yang kita bayar adalah sebesar 3.508.000. Saldo akhir adalah saldo awal pinjaman 150 juta dikurangi pembayaran cicilan pokok sebesar 3.500.000, dapat 146 juta. Kemudian saldo akhir pada bulan 1 akan menjadi saldo awal di bulan berikutnya, yaitu bulan 2. Nah, ini berlaku seterusnya hingga bulan ke-6. Dengan konsep yang sama, bahwa saldo akhir pada suatu bulan akan menjadi saldo awal di bulan berikutnya. Kemudian, untuk pembayaran bunga bulanan, ini adalah berlaku yang hal sama, yaitu 0,96% dikalikan dengan saldo awal. Atau sama dengan, kembali kita kalikan ini 0,96, kemudian kita tekan F4 untuk mengeluarkan nilai absolut, kunci kolom dan baris, tanda dolar, kita kalikan kepada nilai saldo awal yang baru. Ini kita berlakukan hal yang sama hingga bulan 36. Artinya kita bisa kopikan rumus yang sama ke bulan 36. Nah, berikutnya cicilan pokok juga merupakan hal yang sama, yaitu pengurangan antara total cicilan yang dibayarkan per bulan dikurangi dengan bunga yang dibayarkan per bulan, sehingga diperoleh cicilan pokok sebesar 1.547.000. Dan saldo akhir adalah saldo awal dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok. Ini berlaku juga hal yang sama untuk cicilan pokok serta saldo akhir. Ini bisa kita kopikan ke baris 36. Sehingga terlihat bahwa pada bulan 36 besaran hutang kita sudah nol. Dan di sini jika kita ingin mengetahui berapa besar cicilan yang dibayarkan selama 36 bulan, maka ini bisa kita jumlahkan sum data awal hingga bulan 36. Dapat total 178 juta. Dan untuk mengetahui berapa total bunga dan dibayarkan per bulanan serta cicilan pokok yang dibayarkan per bulanan, bisa kita kopikan rumusnya langsung, sehingga dari 178.070.435 itu cicilan yang kita bayarkan per bulan itu diperoleh pembayaran bunga sebesar 28.070.435 serta pembayaran cicilan sebesar 150 juta. Hal ini bisa kita bandingkan dengan pembayaran bunga pada alternatif pertama. Di sini bisa kita
kita perlihat. Alternatif pertama, alternatif 1, yaitu biaya bunga sama dengan biaya bunga adalah sebesar 19 juta. Kemudian alternatif 2, biaya bunga adalah sebesar 28 juta. Jadi di sini terlihat bahwa ada selisih bunga yang kita bayarkan antara alternatif tawaran pertama, di mana mereka menawarkan pinjaman sebesar 12% dengan tingkat bunga 12% dengan jangka waktu 2 tahun, kemudian alternatif 2 yaitu tingkat bunga 11,50% dengan jangka waktu 3 tahun. Di sini terlihat bahwa ternyata walaupun alternatif kedua jangka waktu lebih lama serta tingkat bunga lebih rendah dibandingkan dengan alternatif pertama, ternyata pembayaran bunganya lebih besar, yaitu total 28.070.000. Sedangkan alternatif pertama kita hanya membayar sebesar 19.400.000. Nah, jadi tetap keputusannya bahwa jika kita dihadapkan hal seperti ini, bahwa dianggap faktor-faktor lain tidak berubah, kita akan melakukan pemilihan pemutusan mengambil kredit pada alternatif pertama, yaitu dengan rate 12% per tahun, kemudian jangka waktu 2 tahun, ini adalah oke. Nah, begitulah salah satu penerapan penggunaan rumus PMT dalam kehidupan sehari-hari. Jika demikianlah saya sampaikan, jika video ini bermanfaat bagi Anda, tolong share kepada yang lain. Kemudian, untuk perkembangan channel ini, please subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih.